Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Alhamdulillah dibagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali izinkan kita untuk bermajlis di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita keberkahan, ketenangan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita menuju akhirat. Semoga Allah taala golongan kita yang dalam keadaan bertakwa, dia senantiasa semangat dalam mengejar kebaikan-kebaikan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah, pada pagi hari ini kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita Al-Arba'in Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan sejenak kita sudah memasuki hadis yang ke-10. Qala subhanahu wa ta'ala al-hadis al-ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajulan yutilu as-safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-samaa ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama beliau yang paling masyhur adalah Abdurrahman bin Safar radhiyallahu. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik. Tayyibun di sini maknanya munazzahun anil naqaisi wal ma'ani. Allah Subhanahu wa taala maha baik artinya tersucikan dari segala kekurangan, terbebaskan dari segala aib. Dan ini mencakup di antaranya tayyibun fi dzati. Allah maha baik pada zatnya. Allah maha baik pada nama-namanya. Semua nama Allah husna, yang terindah, yang terbaik. Walillahi al-asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Wa fi sifatihi, juga Allah tayyibun, maha baik dalam sifat-sifatnya. Sifat yang Allah miliki, sifat yang sempurna. Juga wa fi ahkami, Allah tayyibun fi ahkami, semua hukum-hukum syariat yang Allah turunkan itu mengandung kebaikan-kebaikan. Karena memang Allah maha baik, sehingga syariat yang Allah turunkan, yang Allah tetapkan pun mengandung kebaikan-kebaikan yang sempurna. Wa aidan tayyibun fi af'alihi, Allah maha baik dalam setiap perbuatannya. Perbuatan Allah berupa takdirnya atau penciptaannya, semua itu terbaik. Apapun yang Allah ciptakan, apapun yang Allah lakukan, itu mengandung kebaikan yang maha sempurna. Apapun yang kita lakukan ini, ciptaan Allah
itu semuanya ada kebaikan-kebaikan. Walaupun kita melihat sesuatu buruk, tapi kita yakini apa yang Allah tetapkan itu, apa yang Allah ciptakan pasti mengandung kebaikan karena Allah Maha baik. Makanya kita sebagai seorang muslim harus yakin. Ya, ketika kita melihat sesuatu yang Allah ciptakan tampaknya kurang baik buat kita, iya buat kita, tapi bagi Allah sang pencipta pasti baik karena di balik itu ada hikmah-hikmah yang Allah tetapkan. Juga Allah tayyib fi aqdari, takdir-takdirnya. Semua takdir Allah itu baik. Walaupun kita pernah sampaikan di hadis yang kedua tentang iman, at-tu'mina wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, beriman, kita beriman bahwa benar-benar takdir Allah, baik takdir itu yang baik maupun yang buruk. Kata para ulama, takdir buruk di sini artinya jika ditinjau dari sisi manusia, ada musibah yang menimpa, takdir bukan takdir. Baik atau tidak baik? Ada musibah atau tidak baik? Tidak baik. Buat kita tidak ada yang jalan-jalan yang suka asik, yang suka ada. Memang itu takdir Allah untuk kita. Dari sepanjang kita itu tidak baik buat kita. Tapi Allah menetapkan musibah itu, cobaan itu ada kebaikan di balik itu yang mungkin kita tidak tahu. Tapi yang pasti Allah Maha baik, di balik setiap takdirnya pasti mengandung kebaikan. Dan ini dalam segala sisi Allah Maha baik. Ini maksudnya innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah Maha baik, maka Allah tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik-baik pula. Ini kaidah yang sangat penting untuk kita renungkan, bahwa ketika kita mengetahui Allah Maha baik, semua yang Allah takdirkan baik, Allah Maha sempurna, maka la yaqbalu illa thayyiban. Konsekuensinya Allah tidak akan menerima dari sang hamba kecuali yang baik-baik pula. Dan ini mencakup sisi kehidupan kita, baik yang berkaitan dengan niat kita. Allah tidak akan terima niat kita kecuali niat yang baik. Memang ada yang buruk, ada ria, niat beribadah, beramal soleh, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dikatakan fulan masya Allah dermawan, fulan masya Allah sangat empati. Itu keinginan tidak dari Allah, tidak terima itu. Walaupun dia melakukan amal yang luar biasa besar, tapi jika niatnya tidak baik, Allah tidak baik, Allah tidak menerimanya. Akan ada aqwal thayyibun fi aqwali al-ibad. Apa yang dilakukan oleh sang hamba juga harus baik. Kalau ucapan kita tidak baik, tidak bernilai, Allah tidak terima. Pun demikian perbuatan kita harus baik juga. Kalau tidak baik, tidak terima. Maka kata ulama, apa standar baik dalam hal perkataan dan ucapan itu? Ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini standarnya. Kalau kita beramal, baik itu perkataan maupun perbuatan, jika itu ikhlas kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka itu amal yang baik dan itu amal yang terima. Juga termasuk harus baik dalam hal i'tiqad, keyakinan. Allah tidak terima keyakinan yang menyimpang. Allah hanya terima keyakinan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari ini kaidah yang sangat penting kita lakukan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik-baik pula.
baik yang berkaitan dengan amal perbuatan maupun yang berkaitan dengan infak ataupun berkaitan harta. Infak yang diberikan dari yang haram, Allah terima. Harta haram digunakan untuk berinfak. Pak sudah miliar buat masjid, masya Allah, terima kasih. Nah, terima aja ya. Tapi ini berlakunya, nanti uang haram dihasil uang riba atau uang yang haram. Bagi itu gak nilainya, percuma. Kenapa? La yaqbalu illa thayyiban. Allah gak terima kecuali yang baik. Dari kaidah seperti itu. Dan di hadis ini Nabi kemudian sebutkan salah satu contoh tentang makan dari yang baik-baik agar kita mendapatkan kebaikan tersebut. Karena sesuatu yang baik yang maksudnya akan mendapatkan kebaikan juga. Sesuatu yang haram itu akan mendapatkan buruk. Dan itu sudah konsekuensinya. Kemudian dimaksudkan wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara al-mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan pula pada para rasul. Ini kita lakukan bahwa perintah yang ditujukan ini pada kita orang beriman, ternyata perintah ini pun berlaku untuk orang-orang termulia para rasul. Perintah apa itu? Perintah untuk makan sesuatu yang halal, yang wajib. Ini kaidahnya Allah nggak baik, tidak ada yang baik. Tiada contoh menunjukkan tentang masalah makanan. Allah perintahkan orang beriman, sebagaimana Allah perintahkan para rasul untuk makan yang baik-baik. Kenapa makan yang baik-baik? Karena kalau makan tidak baik nanti akan berefek pada ibadah amal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan dua ayat untuk menjadi dalil tentang apa yang saya sampaikan, bahwa Allah perintahkan orang beriman untuk makan yang baik sebagaimana Allah juga perintahkan para rasul. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian sesuatu yang baik-baik. Wa'malu shalihan, dan beramal salehlah kalian. Ini perintah Allah kepada para rasul agar mereka makan yang baik-baik. Apakah rasul yang akan baik sehingga Allah perintahkan mereka? Rasul itu orang termulia, orang pilihan. Pasti mereka makan yang baik. Wa'malu shalihan, pasti mereka beramal saleh. Tapi Allah perintahkan mereka bukan berarti mereka itu tidak berpikir. Di sebagai perubahan, tetap kalian makan dengan baik dan istiqomah dalam sholat. Makanya dalam juga ada ayat Allah berkata ya ayyuhan nabi taqillah, wahai nabi bertakwa kepada Allah. Mari kita bertakwa. Nanti orang lain bertakwa. Itu dikatakan anak atqakum wa akhsyakum billah. Saya itu orang yang bertakwa dan takut. Ya Allah, ini suruh namanya. Ya ayyuhan nabi taqillah, wahai nabi bertakwa kepada Allah. Ini artinya agar hai nabi tetap konsisten istiqomah dan takwa. Itu kalau Quran Nabi. Kalau kita, itu jelas ya orang. Maka tidak berkata bertakwa, iya bisa takwa kita juga bertakwa sih. Beramal saleh kalian, iya kita banyak yang kita kerjakan. Bedanya ketika Allah sampai kepada Rasul itu sebabnya penguatan bagi mereka agar mereka sadar istiqomah di atasnya. Kalau kita, ya iman kita sangat tepat, kita belum sempurna dalam hidup sehingga kita sangat layak untuk diberikan takbir atau pengingat agar tetap istiqomah dan maksimalnya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Ini perintah orang beriman. Yang pertama seru untuk Rasul. Apa perintahnya? Kulu minat thayyibat, makan dari yang baik. Orang beriman apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Sebuah
orang beriman. Apa perintahnya? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Tadi di atas kita dibarengkan ayatnya ya. Ketika Allah perintahkan Rasul nggak sebutkan kulu min thayyibati mimma razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kalian. Yang orang nggak ada. Ketika yang diberikan Rasul. Tapi ketika orang beriman, Allah tambahkan min thayyibati ma razaqnakum. Pertanyaan, apakah apa yang dimakan oleh Rasul bukan rezeki Allah? Bukan rezeki Allah juga, ya? Yang Rasul makan itu rezeki Allah juga. Tapi di ayat Allah nggak sebutkan marzaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Tapi di ayat yang kedua ini beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari apa yang direzekikan kepada kalian. Diingatkan kita beriman ini. Diingatkan bahwa rezeki itu dari Allah, thayyibah dari Allah. Kalau Rasul pernah diingatkan, mereka orang yang sebagian Allah, sehingga nggak boleh diingatkan apa yang kalian makan dari itu. Memang itu pasti dari Allah. Rezeki Allah, Allah mereka ingat semua. Mereka Allah terpilih terbaik, sehingga mereka lupa bahwa apa yang mereka makan yang baik rezeki Allah. Tapi orang beriman, saya Rasul butuh diingatkan. Saya ingat kalian makan itu yang baik-baik dari yang Allah rezekikan. Ingat rezeki itu dari Allah. Kita diingatkan bahwa ini semuanya kita makan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan satu gambaran di mana ketika orang tidak memperhatikan yang baik-baik, artinya dia makan yang haram, itu akan memberi efek tidak baik pada ibadahnya. Dan di sini disebutkan namanya ibadah doa dan ibadah yang sempurna. Banyak ayat Allah berkata ya Allah ud'uni astajib lakum. Rabbana berfirman berdoa kepada akan kabulkan doa kalian. Kita akan di Quran doa, dan doa itu ibadah yang sangat mulia. Nabi sebutkan summa dzakara rajulan yutilu safar, dan Nabi SAW menyebutkan seorang lelaki yutilu safar, sedang dalam safar yang panjang. Asy'atha akbar, rambutnya acak-acakan berdebu, ya, acak-acakan akbar, dan pakaiannya berdebu. Ini gambaran orang yang safar dahulu kali. Ketika mereka safarnya lama, melewati padang pasir, itu pasti rambutnya juga karuan, ya, pakaiannya sudah berdebu. Dan itu gambaran orang yang sedang sangat kelelahan dan capek dalam safar. Dan kita berbagai masalah. Nabi sedang sebutkan beberapa sebab terkabulnya doa. Yang pertama safar. Nabi sebutkan yang lain bahwa ada 3 orang yang doanya la yurad, tidak ditolak. Salah satunya adalah al-musafir, orang yang sedang safar. Jadi orang yang safar itu ada kesempatan untuk berdoa, doanya dikabulkan. Karena kalau bersafar, gunakan waktu untuk berdoa. Karena safar itu ada kesempatan, ada waktu di mana doa mudah untuk dikabulkan. Aisyah adalah kondisi fakir atau lemah. Jadi orang yang sedang kondisi dia sudah mengatakan waktu itu terlihat dia membutuhkan. Dan itu rasa itu kondisi kemudian pun disebab doa dikabulkan. Tidak sombong dia orang. Dia kondisi dia sedang safar, dia kelelahan, punya acakan, pakaiannya itu tidak besi, ya, tapi berdebu. Ini yang ketiga, ya, safar, rambutnya acakan. Yang ketiga, pakaiannya berdebu. Ia mutu yadayhi dasana,
mengangkat tangannya ke langit. Ngangkat tangan pun di antara ada doa atau sebab mudahnya terkabul doa. Dan bisa bersabda, Inna Allah Hayyun Jalil. Allah Maha malu dan maha mulia. Yastahi, Allah malu jika seandainya sang hamba mengangkat kedua tangannya padanya berdoa, lantas dia kembalikan tanpa mendapatkan apa-apa. Artinya mengangkat tangan itu diantara ada berdoa. Ya Allah, ya Allah. Kemudian dia mengatakan, wahai Tuhan. Ini tawassul dengan nama Allah. Rubi Allah, ya Allah, wahai Zat yang mengatur diri, wahai Zat yang menciptakan. Ini doa dan banyak sekali ya doa. Allah abadikan doa-doa para nabi dan juga doa soleh dengan menggunakan Rabb yaghfir warham, Rabbana atina fid dunya. Pada kata Rabbana hab lana tentang nama Allah Rabb. Maka doa ya Rabb itu bagian cara doa yang sangat dianjurkan. Dan baik doa juga dari Rasulullah mencontohkan apa yang dia udah kata ya Rabb. Sekarang kita perhatikan maksudnya. Laki-laki ini dia dalam kondisi mengumpulkan ada 5 sebab-sebab doa terkabulkan. Yang pertama, dia kondisinya safar, rambutnya acak-acakan, pakaiannya dia berdebu, mengangkat tangan, dan dia bertawassul dengan nama Allah. Ya Allah. Harusnya doa itu dikabulkan. Tapi ternyata di kata sini ada hal-hal yang menghalangi dia doanya tertolak atau sulit dikabulkan. Apa itu? Ada disebutkan wa mat'amuhu haram, makanannya haram, dari hasil yang haram. Kata ulama, haram itu bisa mengandung dua. Bisa bermakna haram di zatihi, zat yang dia makan haram. Ya, dia minum khamar, dia makan apa katanya bangkai, ya, atau daging yang diharamkan, maka awalnya zatnya haram. Atau haram dikasih, atau haram karena cara perolehannya. Dia mendapatkan harta itu dengan cara dia berjudi, atau dengan cara dia riba, atau dengan cara menipu. Itu haram karena cara dia mendapatkan harta itu haram. Ini juga sama, haram baik dia makan yang haram atau dia makan sesuatu yang dibeli dengan harta haram. Wa makan haram, makannya haram. Wa masrabu haram, minumannya juga sama haram. Wa malbasu haram, pakaian juga dari yang haram. Wa dia diharamkan dia digizi dari haram juga. Fa'anna istajabna, bagaimana mungkin atau sangat sulit dibayangkan doanya akan terkabulkan. Padahal dia telah melakukan beberapa sebab yang doa itu akan mudah terkabulkan, tapi ternyata ada penghalang. Apa itu? Makanan haram, sehingga doa yang dia panjatkan itu sulit untuk dikabulkan. Ingat, bukan tidak mungkin dikabulkan, tapi sangat sulit untuk dikabulkan. Karena bisa jadi orang-orang yang orang sekalipun ya belum saya kabulkan. Bahkan syaitan orang-orang agak iblis penyangka penantang oleh Allah dikabulkan. Ya, ketika iblis ditutup oleh Allah, dia minta, ya Allah, akhirni ila yaumi ba'atsu, tunda kematianku sampai hari kebangkitan agar dia lebih dewasa model manusia. Allah apa ya Allah? Qala innaka min mudhari. Oke, kamu termasuk yang
ditakutkan maunya. Maka semuanya mati jadi sampai ke kapan nanti. Ya, makanya kata para ulama harusnya fa'anna yustajabu lahu, maksudnya istib'ah, yakni sulit untuk dikabulkan doanya. Karena itu Imam Nawawi mengatakan bahwa makan yang halal itu bukan syarat untuk dikabulkan doa, tapi bagian yang sangat penting agar doa dikabulkan makan hal yang halal. Dan hal yang sangat berbahaya atau sangat besar pengaruhnya tidak terkabulnya doa adalah makan yang haram. Maka kata Nawawi yang mengatakan bahwa makan yang halal syarat dikabulkannya doa itu kurang tepat, ya, kurang tepat. Yang tepat adalah makan yang halal bukan syarat, tapi itu sebab yang sangat penting agar doa itu terkabulkan. Jemaah Allah, kita perhatikan di hadis yang mulia ini ada beberapa faedah penting yang perlu kita paham bersama. Yang pertama, bahwa di antara nama Allah adalah At-Tayyib. At-Tayyib dan maknanya adalah Allah tersucikan dari segala kekurangan. Tadi kita sampaikan sekarang sekilas. Yang kedua, ad'al muslim an ya'tiya bil-tayyib min al-a'mal wal makasib. Hendaklah seorang muslim itu senantiasa berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, niat yang baik, semua yang baik-baik. Jadi saya katakan sebenarnya dalam satu ibadah ikhlas kepada Allah dan mengikuti kehendak Rasulullah SAW. Itu standar yang kita perhatikan agar amal kita dianggap baik sehingga pantas untuk diterima. Wal makasib, juga dalam hal usaha rezeki yang kita cari pun harus dengan cara yang baik. Dan pernah saya sampaikan bahwa dalam hal mencari rezeki itu memang itu suatu hal yang diperintahkan. Manusia diperintahkan untuk mencari rezeki, itu bagian dari kebutuhan hidup. Tapi Islam memberikan satu rambu-rambu bahwa silahkan cari rezeki, tapi jangan melampaui batas-batas syariat. Kita diperintahkan untuk mencari dunia, iya, tapi tetap menjaga batasan-batasan syariat. Jangan sampai kita itu melampaui batas dalam hal harta. Bekerja, berusaha dari dunia, harta, tapi karena saking tamaknya terhadap harta atau dunia, akhirnya tak peduli dengan batasan yang telah diberikan Islam. Makanya Ibnu mengatakan bahwa sayati ada nasi zaman la yubali mar'u min aina akhadha al-mal. Akan datang satu masa di mana orang-orang itu enggak peduli lagi dari mana dia harta. Al-halalin min haram. Apakah dia halal atau haram? Enggak peduli. Dan ini level ini terjadi ketika seorang hamba itu tidak lagi merasa bahwa mencari itu ada batasannya, sehingga dia selalu lepas itu, sehingga semua akan dia dapatkan dengan cara apapun yang dia mau, padahal itu pada yang bertentangan. Dan ingat ini perintah Islam agar kita perhatikan dalam amal perbuatan kita, maksud juga cara kita mendapatkan rezeki. Yang ketiga yang masuk dalam faedah hadis, as-shadaqah la tuqbal illa min malin halal. Bahwa sedekah itu tidak diterima kecuali dari harta yang halal. Disebutkan sebuah hadis, la yaqbalullahu salata bi ghairi tuhur wa la sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima seseorang tanpa bersuci. Kalau orang bersuci nggak cukup dia sholat, boleh-boleh saja
diambil sebelum pembagian. Ya, itu mencuri harta rampasan. Ya, setelah perang terjadi, ada yang perang berupa harta, ada yang mencurinya, namanya ghul, ya, harta yang diambil dari hasil perang. Itu tidak terima jika diberikan sedekah. Dan ini berlaku umum, ya. Apapun sedekah yang diberikan oleh seorang manusia yang itu dari harta yang haram, maka tidak Allah terima. Karena kan ada orang-orang yang selalu kaprah, gitu ya. Dia mengambil harta haram, dia mungkin dia korupsi, dia mungkin ngeriba, dia mungkin berduit segala macam yang haram, dia mungkin nyuap, ya, menerima suap. Nanti dibersihkan pakai sedekah. Nggak apa-apa, korupsi aja, ntar bersih pakai sedekah. Sedekah 1 miliar, jual suapnya 5 miliar, setengah miliar baru bersih, gitu kan? Membersihkan setengah miliar itu keliru. Ada seorang para ulama mengatakan, ulama masuk mengatakan, "Mathalul ladzi yutahhiru ma'al haram bis-shadaqah kamathalil yutahhirul qadrat bil baul." Ini berbicara para masalah tentang orang-orang yang ingin bersihin harta haram dengan cara sedekah. Dan mereka perumpamaan orang-orang yang membersihkan harta haramnya dari sedekah itu seperti orang yang membersihkan kotoran dari kecil, air kecil. Bersih nggak? Ini dulu najis. Najis dibersihin dari ini karena nggak ada bersih itu. Ini terus haram jalan terus, nanti infak haram terus infak itu, dan dari dia bisa bersih enggak ada gitu. Bahkan itu sedekah itu enggak terima dia dosa atau berdosa. Ya, kecuali apa kecuali? Kecuali dari itu harta haram, contoh riba, dia bertobat kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Ya, bagaimana dia bersihkan harta itu? Harta riba itu, ini kata orang, kalau ada orang yang dia bertobat dari harta riba, dia udah mengambil riba selama ini tanpa dia tahu itu riba, ternyata dia udah mendapatkan banyak dari hasil riba. Dia bertobat, gimana? Apakah uang riba yang telah dia terima, yang selama ini dia belajar itu harus dikeluarkan semuanya atau tidak? Ada pihak ulama yang lebih kuat bahwa jika dia telah bertaubat kepada Allah dari dosa ribanya, maka yang telah dia dapatkan itu hal dia. Mungkin dia selama ini dia riba, beli rumah, beli mobil, itu hal dia. Tapi sisa riba yang belum dia ambil tidak boleh dia ambil. Ya, Allah berfirman di surah Al-Baqarah, "Faman jaa'a mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Barang siapa yang datang kepadanya mau'izah, peringatan dari Tuhannya tentang haramnya riba, fantaha, lalu dia berhenti dari riba, bertobat, falahu ma salaf, maka bagi dia apa yang telah berlalu. Artinya yang dia ambil sebelumnya silakan dimakan, itu hal benar. Yang tak boleh mana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum diambil. Nah, jadi kalau riba berikutnya itu udah stop. Ya, ini membersihkan apa namanya, dia bertobat dari riba begitu. Ya, ini ayat menyatakan bahwa jika masih ada riba yang belum selesai, maka stop. Kalau dia orang yang menerima riba, udah saya tidak terima lagi riba, udah saya bertobat sekarang. Tapi sekarang kan ada orang yang tobat itu siapa? Yang beri riba, bukan yang menerima. Ya kan? Sekarang orang itu ngasih riba, satu lembaga tertentu pinjam dengan riba, setiap bulan dia stop, ya kan? Riba kayak itu, bunga-bunga itu riba ganda.
Gimana dia bertobat itu? Oh, saya nggak buat lagi ya. Nanti juga nggak istighfar. Nggak bisa itu. Udah akan dari itu gimana lagi ya? Bertobat istighfar sekarang selesainya segera. Gimana udah? Tapi saat dia udah bertobat yang tangan yang mengambil itu kita yang nggak tahu. Maka selesaikan kalau bisa segera mungkin kita bisa mulai Pak. Dengan terus tidak ada yang katakan datang sebentar saya mohon di kalau saya nggak dari bagaimana nggak ganti gitu. Biasanya nggak mungkin ya pasti lembaga itu akan tetap untuk harus bayar. Tapi kalau bisa kita segerakan selesai aktivitas dan segera lewat dari keterikatan riba. Artinya bahwa ini masalah harta itu perlu kita pahami ya. Dan kita sampai pada saudara kita yang perlu tahu tentang bahayanya harta ya. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, tafaddul ala ibadihi bin ni'am wa amruhu bi an ya'kulu min thayyibat. Allah SWT Maha besar karunia untuk hamba-Nya. Allah mudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal. Maka ketika kita mendapatkan itu kita syukuri Allah Subhanahu wa taala. Dia itu dan ditanya dia bilang kul min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah, dan bersyukurlah pada Allah ya, bersyukur pada Allah atas nikmat makan makanan yang baik. Kemudian yang kelima adalah faedahnya anna akal haram min asbabi adami qabulid du'a, bahwa memakan makanan yang haram di antara sebab tidak terkabulnya doa. Ya, di antara sebab tidak terkabulnya doa. Maka waspadai sesuatu yang haram. Anna min asbabi qabulid du'a as-safar. Yang keenam, di antara sebab terkabulnya doa adalah safar. Wa qaulid da'i asy'ad akbar, dan kondisi orang yang sedang berdoa itu acak-acakan rambutnya dan berdebu bajunya. Ini bukan berarti biar kita mau doa, enggak. Ini dia kondisi kita. Misalnya dalam kondisi kita safar, kita kau salah berdoa. Walaupun kondisi kita masuk kamu itu waktu yang sangat baik dan tidak saya contoh. Ada orang mengatakan ketika seorang itu umroh atau haji dan baru ihram itu kotor, kosongnya biarkan aja. Justru itu kondisi ketika kita udah kena debu apa itu waktu yang pada kondisi di mana doa akan mudah dikabulkan. Maka seorang mengatakan ketika seorang itu kotor ihram ketika ihramnya atau hajinya apapun itu, kalau hanya kotor itu hanya jadi kotor atau berdebu, maka tidak perlu diganti. Biarkan begitu karena itu kondisi yang kata ulama itu baik untuk seorang hamba agar bukan pada Allah, yaitu hamba yang fakir, ya, hamba yang sangat butuhkan, hamba yang lemah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, anna min asbabi qabuli aywan raf'ul yadayn bidu'a. Dan di antara sebab terkabulnya doa adalah mengangkat tangan ketika berdoa. Yang kedelapan, anna min asbabihi aywan at-tawassul bil asma'. Di antara sebab terkabulnya doa tawassul dengan nama Allah, ya Rabb atau ya Rahman irhamni, ya Rasul wa rizqi urzuqni, ya Ghafur ighfirli. Yang disebutkan nama Allah yang sudah hanya kita minta, ya. Itu di antara tiga sebab doanya mudah terkabulkan. Anna min asbabi aydan al-ilha 'ala Allah fihi. Di antara sebab terkabulkan ilha itu merengek. Tahu nanti Pak, kalau anak kecil biasanya itu kita bapaknya nggak dikasih mana, tangan pun merengek. Itu kata ulama, seorang hamba ketika minta pada orang itu, coba setiap anak kecil minta ke bapaknya, nggak dikasih tetap dia nggak akan berbuat nangis. Nah, disebutnya seorang ulama yang mengatakan baik, Inna Allah yuhibbu al-ilha fi du'a. Allah suka hambanya yang merengek ketika berdoa. Kenapa? Merengekkan hamba itu kepada Allah menunjukkan bahwa dia seorang yang sangat membutuhkan, dan Allah sangat suka hamba yang itu. Maka kenapa ketika di waktu sujud itu doa juga bisa dikabulkan? Karena waktu sujud itu
waktu di mana kita itu meletakkan waktu yang mulia bagi kita di dasar di bumi. Kemudian berkehendak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memastikan yang tinggi anak saya hamba rendah, hina, dan doa seperti itu mudah dikabulkan. Kenapa? Karena seorang hamba itu dengan polisi dia merasa semakin orang merasa butuh kepada Allah, semakin mudah doa dikabulkan. Maka doa itu jangan kita berdoa seperti orang tua yang nggak butuh kayak Allah Subhanahu. Gak ada apa meresapi bahwa itu hamba membutuhkan. Itu biasanya buat dahsyat. Makanya kenapa mungkin doa kita banyak kita doa tapi kayaknya gak ada pengaruhnya. Mungkin doa kita belum kualitas. Mereka bersabda sebuah hadis, Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahi. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima, tidak mengabulkan doa dari seorang hamba yang hatinya lalai saat berdoa. Tahu kalau saya terima doa lalai itu hanya juga, tapi hatinya itu mana? Maka kalau doa itu kita akan minta sama Allah, fokuskan hati kita dan pikiran kita kepada Allah SWT. Itu upaya kita untuk agar itu berkualitas. Tapi kalau doanya sebagai doa ya itu sulit untuk dikabulkan. Ini diantara hal yang perlu kita perhatikan tentang masalah doa. Dan yang terakhir itu saya sedikit ketika kita berharap tadi disebut bahwa doa akan menjadi tidak terkabulkan atau sulit terkabulkan, sulit terima oleh Allah disebabkan oleh makan yang haram atau sesuatu yang haram. Ada satu pertanyaan yang mungkin perlu ditanyakan tentang masalah bagaimana orang berhaji di harta haram. Apakah haji itu atau umroh itu diterima atau tidak? Ada orang-orang yang mungkin hajinya pakai uang hasil korupsi misalnya ya, atau mungkin hasil suap dan misalnya. Apakah hajinya itu diterima atau tidak? Para ulama memang ada khilaf di sini tentang masalah sah atau tidaknya. Jumhur ulama mengatakan mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, tiga mazhab ini mengatakan menurut ulama orang yang berhaji dengan harta yang haram, hajinya sah. Ingat ya, secara hukum sah hajinya selama dia melakukan manasiknya sesuai dengan tuntunan. Secara hukumnya semua diperhatikan, maka dia sah. Dan haji itu bisa menggugurkan Islam. Artinya dia sudah cukup, dia sudah dikatakan sudah berhaji. Artinya dia kalau dia punya uang lain itu gak boleh lagi dia kedua kan? Karena dia sudah tergugurkan dan tersebut. Tapi kata ulama, kata jumhur, dia tetap mendapatkan dosa karena harta yang dia gunakan itu harta yang haram. Sebab baik. Jadi bedakan antara haji dengan dosanya. Dosa dia tetap mendapat dosa karena harta haramnya itu. Tapi kalau masalah sah tidaknya haji, maka kata ulama mereka sah haji. Ya, dan itu jadi haji yang sah dan gugur kewajiban haji berikutnya. Ada pendapat yang kedua untuk dalam Ahmad mazhab Hambali mengatakan tidak sah. Ya, tidak sah. Kenapa? Ini dalam masalah ini ulama jelas bahwa mereka dapat untuk apa? Mereka mulai untuk sholat menggunakan pakaian pria. Sah nggak sebenarnya? Pakaian yang untuk orang buat sholat itu harus diberikan. Sholatnya sah apa nggak sah? Nah, sah. Masya Allah. Ya, jumhur sah. Jumhur banyak sah. Sholat pakai
pakaian yang dicuri, atau wudu dari air yang hasil curian, atau sholat di tempat orang yang tidak diizinkan. Itu semua perbuatan haram ya. Dilarang sholat. Nah, jumhur sama melihat ini karena pakaian ini tidak berkaitan dengan perbuatan sholat itu, sehingga sholatnya sah, tapi perbuatan itu haram aja dosa karena perbuatan itu, bukan karena sholatnya. Sholatnya sah, tapi perbuatannya dia tidak haram. Sama hadisnya sah, tapi dia dosa karena harta yang digunakan harta yang haram. Ini berarti jumhur. Kemarin ada sama orang yang sholat pakai baju hasil curian tidak sah. Wudu dari air hasil curian nggak sah. Sama juga haji dan harta yang haram pun tidak sah. Ini khilaf ulama. Allah Taala pendapat jumhur lebih kuat, tapi harus lebih hati-hati. Ya, waspada dari harta yang haram. Ada pun sedekah, maka sedekah jelas dari awal bahwa sedekah tidak Allah terima dari harta yang haram. Jadi tidak ada alasan orang yang makan haram setiap harinya berdalih membersihkan dengan sedekah. Tidak, jika sedekah tidak haram maka tidak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wallahu a'lam. Demikian yang disampaikan dari hadis yang ke-10. Jika ada yang disampaikan dipersilakan. Nah, kalau yang bertanya seputar materi, sekarang, maka sekarang negara kita kan pinjam uang tuh, uangnya kan dari lembaga yang dibawa. nah, Terus uang hasil pinjaman itu dipakai segala sesuatu, itu hukumnya gimana? sekarang pembahasannya kalau kita melihat ke negara itu urusan negara sebenarnya. Secara hukum memang sama aja, mau negara, mau instansi, mau personal meminjam uang ke pihak lain dengan bunga itu nggak boleh, tetap riba, haram. Tapi sekarang ketika memang itu negara yang menanggung dan kita nggak ada kaitannya dengan perbuatan orang lain, maka kita sebagai seorang muslim paling minimal kita menjaga diri kita keluarga, jangan sampai terjebak dalam hal-hal yang haram. Ada kan pihak lain juga itu memang sudah negara yang menanggung, itu secara negara itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kan sekarang dunia itu ya negara yang kehidupan bernegara itu hal yang itu di luar jangkauan kita, sehingga yaitu biarkan yang berwajib dan yang mengurus bangsa itu. Kita punya yang lebih tahu tentang negara seperti apa sikapnya, dan secara hukum kita katakan bahwa meminjam pinjaman uang ke pihak lain dan itu ada bunganya itu tidak dibolehkan. Itu suatu itu riba yang harus dihindari. Allah Taala. Kita berdoa untuk orang sudah meninggal, tapi dia berbuat dosa itu. Orang boleh itu. Nah, sama ya. Kita berdoa untuk orang yang sedang melakukan riba. Kalau kata riba, Apakah itu boleh, Ustaz? baik. Yang pertama, apakah kita boleh mendoakan untuk orang yang sudah meninggal tapi dia pernah berdosa ya, karena mati dan dulu pernah berbuat dosa ketika dia masih hidup ya. Kata para ulama bahwa selama dia seorang muslim, ada yang dia wafat dalam keislaman, walaupun dia pelaku dosa yang banyak, tapi selama dia masih muslim, maka dianjurkan, dibolehkan, bahkan dianjurkan mendoakan orang-orang Islam. Ya, bahkan Nabi sebutkan orang siapa yang mendoakan ampunan bagi para sahabat mengatakan Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minat, maka bagi dia setiap orang muslim kebaikan untuk dia. Kata ulama, hadis ini berlaku jika seorang katakan ya
mengampuni kaum muslimin dan kaum muslimat. Itu mencakup baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Baiknya ada kita, kalau kita mulai demikian tiap hari kita dapat kebaikan sejumlah orang beriman yang ada, baik sudah wafat maupun masih hidup. Jadi berdoa untuk orang yang sudah wafat sangat bermanfaat untuk mereka selama mereka orang Islam. Tapi kalau matinya dalam kekafiran maka tidak diperbolehkan untuk mendoakan untuk mereka. Itu setelah itu muslim. Jika dia muslim mati dalam Islam maka dibolehkan mendoakan untuk dia, bahkan diaturkan ya untuk mendoakan untuk mereka. Bahkan kita tahu bahwa doa anak itu untuk orang tuanya dia juga sangat bermanfaat. Bahkan termasuk kaum muslim untuk yang meninggal, walaupun dia seorang apapun dia dosanya, karena dia muslim tetap diperintahkan dan sholat jenazah itu kan isinya doa ya. Kalau muslim orang itu doa untuk orang yang sudah meninggal, dia selama dia masih muslim maka ya gitu. Yang kedua untuk orang yang juga pelaku maksiat, pelaku riba tapi dia masih hidup ya. Ini doanya apa Pak? Dia segera mati, dia segera bertobat. Jika ada dia segera bertobat, itu bagus sekali. Itu bagian dari bahwa rasa perhatian kita untuk dia, bahwa kita saat ini dia itu dapat hidayah dari Allah, dan dia juga Allah lakukan pada hati dia bahwa agar dia kembali berjudi haram dan dia menerima. Itu luar biasa, dia berhenti dari itu. Buat dia itu bagus sekali. Dan kita mengatur sebuah perbuatan itu Allah kabulkan, dia bertobat. Mungkin dia nggak tahu jika ada sosok orang itu yang berkata dia ternyata dia Allah tidak itu. Karena itu, makanya kita doa itu bagian yang menjawabkan. Sehingga dia telah tafsir para ulama tentang ayat di surah Al-Ankabut. Innaka la tahdi man ahbabta. Sebenarnya kau Muhammad tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai. Siapa di sini itu? Masih ingat berangkat di surat paman Nabi Abu Thalib. Kemudian musyrik atau muslim, musyrik itu ya. Engkau tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai. Kata orang, apa maksud ahbabta yang kau cintai itu? Ada di dalam sekolah mengatakan maksudnya yang kau cintai hidayahnya. Kau cinta agar dia mendapatkan hidayah. Ini dalam tafsirnya. Sehingga Nabi itu sangat ingin pamannya ini dapat hidayah. Dia berbuat Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Ini bahwa apa seorang muslim yang terjadi dalam suatu kemaksiatan yang mungkin belum bisa lepas, ya kita sekarang doakan aja semoga Allah menahan dia untuk bisa bertobat. Karena kita masing-masing punya ujian beda-beda. Ada orang ujian dengan harta anaknya, ada yang dengan anaknya, ada macam-macam. Kita masing-masing minta sama Allah agar dimudahkan untuk melewati semua ujian yang sedang menimpa kita masing-masing. Allah. Dan masih ada. Silakan jika ada yang perlu sampaikan lagi. Saya Ustaz. Terkait dengan pengembara tadi, Ustaz. Itu gimana caranya dia bisa doanya diterima ya? Karena kalau melihat para sahabat dulu yang sebelum masuk Islam tentunya kan dia tumbuh dagingnya itu mungkin dari macam-macam ya, dari yang haram, kemudian pada saat masuk Islam kemudian inilah ya doanya manjur. Nah itu bagaimana nih kalau kita daging kita ini tumbuh ya, maksudnya sebagian kemakan dari harta yang haram, dari riba, nggak seluruhnya, bisa sebagian. Selain bertobat gimana caranya? Iya. Memutihkannya. Sebenarnya taubat itu sudah cukup memutihkan semua efek-efek yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi amal terbaik setelah berbuat dosa itu adalah taubat. Kita pernah jaga sebagian yang berikutnya, ikutkan perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Biasanya perbuatan baik akan menghapus buruk.
terkait dengan orang-orang yang mungkin sebelumnya pernah makan harta yang haram, ya, yang mungkin dagingnya tumbuh dengan harta yang haram, kemudian dia Allah berikan hidayah untuk bertobat. Ya, tobat itu pertama itu tidak luar biasa. Islam tentu syukur kalau sama dia mungkin bagaimana dosa haram atau harta haram, sekarang Allah selamatkan dia dengan dia sadar akan apa yang dia kerjakan, dia bertobat, itu luar biasa. Ya, jadi bertobat kepada Allah di dunia dengan semua yang haram, maka perbanyak istighfar, perbanyak ibadah Allah Taala, insya Allah itu semuanya akan sangat berefek pada dirinya, sehingga itu akan menjadi terusan dari apa yang mungkin dulu kita kerjakan yang kurang baik, sehingga kita banyakin amal soleh, kita akan bisa harapnya bisa mengganti semua yang kurang sebelumnya, sehingga taubat itu jadi umum akan menghapus dosa sebelumnya, kecuali tadi yang berkaitan dengan hak manusia. Tadi kalau harta haram berkaitan dengan orang lain, maka itu harus dikembalikan. Walaupun lama ada dua macam. Jika misalnya harta itu tidak diketahui lagi pemiliknya, saya kira itu pernah pemiliknya, ya, pernah harta orang, cuma nggak tahu di mana itu orangnya, atau orang yang sudah mati, warisnya sudah juga kemana, maka cara tobat kita harta itu kita serahkan pada orang miskin, kita sedekahkan saja atas nama dia. Itu bentuk taubat kita yang sempurna. Kalau itu tidak ketahuan lagi orang yang kita curi. Tapi kalau yang kedua, orang yang kita kenal, belum pernah itu sebulan, maksudnya ada itu jadi kelihatan pernah kita gitu. Maka itu kalau kita jujur bertobat, itu harus kembalikan. Karena ini hak manusia, harus dikembalikan sesuai dengan yang namanya dia berikan. Kecuali kita itu terus harta haram itu sifatnya ini ridho, saya ridho. Ada harta didapat hal ridho. Jadi riba itu kan hari itu jarang riba itu. Ridho terpaksa. Gimana gitu kan? Ini apakah dia yang berikan juga, yaitu Allah Taala yang baik pas ini memang masalah harta masalah yang sangat jelimet ya. Harta haram maka kita susah untuk bisa mengenai. Ini bahwa dari taubat itu saya katakan bahwa kita berikan taubat antara dosa kita dengan Allah dengan taubat dosa kita dengan manusia juga itu berbeda. Ya, jika ada hak manusia tadi tambahkan satu lagi syaratnya, kembalikan semua hak-hak orang lain. Kalau tidak ada dengan manusia, maka semua tiga bertekad tidak kembali, menyesali, meninggalkan dosa itu. Tiga syarat tidak sah taubatnya. Berkaitan manusia, itu lagi kembalikan semua hak-hak mereka yang bentuknya hak, atau misalnya kehormatan, minta maaf yang itu dengan kehormatan orang, minta maaf agar taubat kita itu sempurna. Kalau enggak maaf gimana? Ya nanti itu aja di akhirat akan berlari ke akhir. Mulai itu ada bersama situ, hati-hati nih sampai kita terjebak. Baik, lagi cukup ya Allah. Sudah waktu sudah. Baik, demikian teman sekalian yang sekitar hari ini. Intinya bahwa di sini berikan satu pesan kita, Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Hanya sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Dan yang kedua, poin kaidah pentingnya adalah bahwa makanan yang haram akan menjadi sebab doa tidak mudah dikabulkan. Maka berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengkonsumsi yang halal semoga Allah Taala terima setiap doa kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.